Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Coach Dr. Patisina. Di pertemuan yang ketiga ini, kita diskusi tentang bagaimana cara kita mengelola ketakutan. Ya. Jangan sampai pada saat kita mau melakukan negosiasi, mau melakukan penjualan, malah teman-teman takut dengan diri sendiri, takut ditolak, ya, dan sebagainya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui ada satu hal. Yang pertama adalah mengubah fokus. Selain itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang kedua adalah mengubah gerak atau posisi yang optimis. Teman-teman, silahkan ingat-ingat kembali. Kira-kira teman-teman punya pengalaman optimis gak dalam hidup ini? Ketika teman-teman mengalami persoalan seperti itu, pengalamannya optimis, yang penuh dengan energi, yang penuh dengan hal-hal yang positif, ingat-ingat kembali. Nah, ketika teman-teman sudah mengingatnya kembali, kira-kira posisi berdirinya atau posisi duduknya seperti apa? Teman-teman bisa lakukan seperti itu. Sehingga ketika kita ingat hal itu kembali, peristiwa itu kembali, teman-teman bayangkan lagi, hadirkan lagi, dan posisi duduk atau berdirinya yang mengikuti itu akan mampu mengelola emosi kita. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah proses relaksasi. Ya, relaksasi bisa melakukan meditasi, ya, mendengarkan musik. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Ya, pernafasan, itu bisa dilakukan relaksasi. Jadi dengarkan musik, apapun musiknya lah. Masing-masing orang memiliki genre musik yang berbeda. Ada yang musik air, ya, gemericik air. Ada juga yang suara-suara dan sebagainya. Apapun itulah. Intinya adalah kita benar-benar rileks, santai. Nah, pada saat kita santai tadi, kita bisa melakukan teknik visualisasi sambil membayangkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, bukan yang tidak kita inginkan. Tapi kita fokus dengan apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Ketika kita fokus dengan apa yang kita inginkan, itu jauh lebih baik bagi kondisi fisik kita daripada fokus ke tidak kita inginkan. Nah, selain itu ya jelas teman-teman harus melakukan prepare and practice. Semakin baik persiapan kita, semakin sering kita praktek walaupun itu di depan cermin, ya, ketemu dengan orang, siapapun kita praktis, semakin baik itu semakin bagus. Semakin sering kita praktis, semakin bagus. Makanya dalam NLP itu semakin sering kita praktis, maka di neuron kita itu semakin tebal, maka kita akan semakin ahli. Jadi keahlian itu, teman-teman semuanya, itu adalah semakin sering kita melakukannya. Makanya ada sebuah teori 10.000 jam terbang itu orang akan menjadi profesional. Sebenarnya maksudnya adalah semakin sering kita melatih diri kita, maka kita akan jauh lebih profesional. Nah, selain visualisasi tadi, teman-teman bisa menggunakan teknik anchoring. Ya. Anchoring itu yang seperti tadi, tepuk tangan, genggam tangan, itu bisa dilakukan. Nah, selain itu apalagi pemanasan. Ya, pemanasan itu ya kita melakukan praktek terus-menerus tadi. Sebelum kita mulai negosiasi, kita lakukan pemanasan. Ya. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kita bisa menggunakan pernapasan. Ya. Pernapasan seperti apa ya? Misalnya teman-teman tarik nafas, misalnya gitu ya. 4 kali, 4 atau 4 detik, 1, 2, 3, 4, baru ditahan, ya, 2 detik, baru dihembuskan lagi 4 detik gitu ya, terus meningkat 8, 4, 8, terus gitu ya, itu semakin rileks kita. Nah, selanjutnya adalah ketahui apa yang akan Anda sampaikan. Jangan sampai kita jualan, kita tidak tahu produk knowledge kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan, ya, jangan sampai ya, karena banyak sekali para sales itu yang tidak profesional. Ketika ditanya persoalannya dia tidak tahu, ketika ditanya produk knowledge-nya mereka tidak tahu, sehingga dia tidak tahu apa yang disampaikan sebenarnya. Nah, saya berharap teman-teman di sini ya tahu apa yang teman-teman sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan berbanyak minum air putih. Ya, ini adalah cara kita mengatasi ketakutan. Nah, bagaimana supaya itu bisa masuk ke dalam benak kita? Ya, di dalam NLP ada caranya. Yang pertama adalah kata Napoleon Hill, gitu ya, pikiran yang dapat dipahami dan diyakini itu yang dapat diraih. Nah, maka dari itu yakini. Kalau kita tidak yakin, biasanya karena dua. Satu, karena ketidakmampuan. Yang kedua, karena kurangnya motivasi. Kalau teman-teman sudah mampu tadi secara skill, ya, secara knowledge, secara itu, yang kedua adalah persoalan motivasi. Jadi motivasi yang mendorong orang untuk melakukan tersebut. Nah, kalau sudah ada semuanya, supaya itu bisa kuat, maka teman-teman bisa lakukan teknik afirmasi. Afirmasi yang bagus adalah afirmasi yang kita visualisasikan.
Jadi selain afirmasi itu divisualisasikan, dibayangkan, dirasakan, ya, didengarkan suaranya. Nah, dilakukan terus-menerus secara konsisten. Ya. Nah, ini penting sekali untuk menanamkan ke dalam benak kita sehingga kita menjadi seorang komunikator yang hebat atau seorang sales profesional gitu ya, penjual yang handal dan sebagainya. Itu harus diafirmasi terus-menerus. Sehingga kita itu memang benar-benar menjadi apa yang kita inginkan. Ya, bisa dimodifikasi bahasanya. Misalnya saya seorang komunikator yang hebat, yang mudah tersenyum, atau saya adalah seorang penjual yang hebat, yang mampu mempengaruhi orang lain, gitu ya, dan mudah berjualan. Nah, apapun itu, silahkan ditulis kata-katanya, itu diafirmasikan sambil dibayangkan. Sales profesional itu seperti apa? Ya. Anda harus bisa membayangkan sebagai seorang sales yang profesional itu seperti apa. Ya. Wajahnya, ya, senyumnya dan sebagainya itu harus dibayangkan dan itu bisa dirasakan di dalam diri kita. Nah, semakin bisa kita rasakan itu akan membuat kita semakin yakin ke depannya. Ini penting sekali untuk menjadi seorang sales profesional. Oke. Nah, begitu di pertemuan ini kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Salam sukses selalu dari saya Coach Dr. Patisina.